Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Septiana Anggraini, nomor NPM 231111055 dari program studi S1 Manajemen A2. Di sini saya akan mereview jurnal sebagai tugas manajemen keuangan dengan nama dosen pengampu yaitu Dr. Abdul Rashid SPD SE MSI. Jurnal yang akan saya review berjudul The Fetch of Profitability and Liquidity and Dividend Policy, dengan nama jurnal International Journal of Management and Business Intelligence atau IJBMI. Nama penulisnya yaitu Dwinanto Priyo Susetyo, Astrid Gloria Frankus, dan Dery Firmansyah, diterbitkan pada tahun 2023. Di sini hal pertama yang akan dibahas yaitu pembahasan. Jurnal tersebut membahas pengaruh kebijakan dividen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa saham terhadap profitabilitas yang diukur dengan return on equity atau ROE dan likuiditas yang diukur dengan current ratio atau CR. Jurnal ini juga membahas teori kebijakan dividen seperti teori agensi dan sinyal dan menekankan betapa pentingnya perusahaan memberi investor informasi yang akurat. Dengan menggunakan metode kuantitatif non-eksperimental dan analisis regresi data panel, penelitian ini menemukan bahwa ROE berdampak negatif yang signifikan terhadap DPR, sementara CR tidak memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, jurnal ini mencakup analisis metodologis dan temuan penelitian yang menunjukkan betapa sulitnya membuat keputusan tentang kebijakan dividen. Yang kedua, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non-eksperimental. Desain penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana profitabilitas diukur dengan ROE dan likuiditas diukur dengan CR, berdampak pada kebijakan dividen perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa saham. Data panel dari 10 perusahaan dengan periode data keuangan dari tahun 2017 hingga 2021 digunakan untuk pengambilan sampel purposive. Metode Common Effect Mode atau CEM, Fixed Effect Mode atau FEM, dan Random Effect Mode atau REM digunakan untuk melakukan analisis pada model regresi data panel. Analisis dilakukan menggunakan program EVIUS V12 untuk memastikan validitas model regresi yang dipilih. Uji asumsi klasik juga dilakukan. Poin ketiga yaitu hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa ROE memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap DPR, sementara CR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DPR. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat hubungan yang berlawanan antara CR dan DPR, model regresi panel yang digunakan dapat memprediksi bagaimana perubahan DPR akan terjadi berdasarkan perubahan ROE dan CR. Kontribusi bersama dari hubungan antara CR dan DPR. Poin keempat, kelebihan jurnal. Kelebihan jurnal ini mencakup penggunaan metode kuantitatif non-eksperimental yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap kebijakan dividen. Selain itu, penelitian ini menggunakan data panel dari 10 perusahaan selama 5 tahun, yang memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam konteks perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa saham. Jurnal ini juga mengintegrasikan teori sinyal dan teori agensi, yang memperkaya pemahaman tentang kebijakan dividen. Poin kelima, kekurangan jurnal. Kekurangan jurnal ini mencakup keterbatasan dalam menjelaskan perusahaan mana yang memiliki tingkat profitabilitas dan likuiditas yang baik atau sebaliknya, sehingga dampaknya terhadap pembayaran dividen bervariasi. Penelitian ini hanya merujuk pada 10 perusahaan di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa saham dengan data keuangan selama 5 tahun, yang mungkin tidak memberikan gambaran yang komprehensif. Penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan uji komparatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan detail mengenai pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap pembayaran dividen. Sekian presentasi mengenai review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.